Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 9A, B, C, dan D, Ibu mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini anak-anak lebih bersemangat belajar, lebih rajin, dan bisa lebih sukses. Semoga juga Ibu temuin anak walaupun lewat media sosial dalam keadaan sehat-sehat saja semuanya. Ya baik anak, selamat pagi dan salam sejahtera. Dan juga kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadapan Ido Sang Yang Dewasa, karena berkat rahmat beliaulah kita dapat belajar walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, karena masih dalam masa pandemi 2019. Ya anak kelas 9A, B, C, dan D, kita sekarang ini pada hari Rabu pagi hari yang cerah ini, pada tanggal 6 Januari 2021 kita mulai pertemuan pertama di semester 2. Untuk di semester 2 kita masih belajar 2 bab anak-anak, yaitu bab 5 dan bab 6. Semoga lebih bersemangat belajarnya anak-anak. Ya, sehat semua anak-anakku yang hebat. Marilah kita belajar bahasa Indonesia kelas 9 bab 5, pertemuan yang pertama di semester 2. Ya anak-anak, untuk topik di bab 5 menyajikan teks diskusi. Ya anak-anak semuanya, ikuti. Dengan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yaitu kompetensi dasar dalam menyajikan teks diskusi. Ya, kita dari kompetensi dasar, maka kita akan melanjutkan untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, jadi setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran walaupun lewat daring, diharapkan nanti anak-anak supaya dapat: 1. Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra. Yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaan dari teks diskusi. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks diskusi. Tujuan pembelajaran yang keempat, diharapkan nanti anak-anak mampu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Untuk tujuan pembelajaran yang kelima, nanti Ibu harapkan anak-anak supaya bisa menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi. Untuk yang terakhir, yaitu yang keenam, tujuan pembelajaran kita nanti agar nanti anak-anak dapat menyajikan gagasan atau pendapat, argumen baik yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Yaitu anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya baik, kita mulai dengan karena kita belajar tentang menyajikan teks diskusi pada bab 5 ini, tentunya kita harus tahu apa itu teks diskusi. Untuk teks diskusi di sini menyajikan pendapat dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap sebuah masalah. Yang kedua, teks diskusi juga di sini, dalam teks diskusi pendapat diberi argumen dari semua sisi untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, pendapat diberi argumen dari semua sisi, maksudnya sisi yang pro dan sisi yang kontra. Kemudian yang ketiga, menguji pendapat kontroversial dengan argumen dan bukti-bukti yang logis. Itu teks diskusi.
Ya, anakku yang hebat, lanjutkan cara mengidentifikasi informasi teks diskusi. Cara yang pertama, menentukan kalimat utama atau ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, menentukan informasi dalam teks diskusi tersebut. Lanjut anak-anak, menentukan kalimat utama atau ide pokok paragraf ada 4. Kalimat utama sebagai kalimat pertama sebagai kalimat utama paragraf, istilahnya adalah paragraf deduktif. Ya, contoh dalam paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf atau kalimat pertama. Ada contoh paragraf di sini. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Ini yang berwarna hitam adalah kalimat pertama sebagai kalimat utama. Istilahnya adalah paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya adalah kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Jadi ide pokok dari paragraf tersebut adalah ibulah kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Ya, lanjut sekarang untuk yang kedua, menentukan kalimat utama atau ide pokok paragraf. Ada istilah paragraf induktif. Kalimat terakhir sebagai kalimat utama dalam paragraf tersebut. Ya, contoh dalam paragraf, belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut contoh. Apalagi kalau esok harinya adalah hari hujan, hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka dari itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, di sini kalimat yang berwarna hitam yang paling bawah itu adalah kalimat utama dalam paragraf tersebut. Maka kalimat paragrafnya disebut paragraf induktif. Jadi pengertian paragraf induktif adalah kalimat utamanya yang terletak di akhir paragraf. Ya, lanjutkan anak, menentukan kalimat utama atau ide pokok paragraf. Ada istilah paragraf campuran. Kalimat pertama dan kalimat terakhir sebagai kalimat utama. Ya, contohnya di sini dalam paragraf, kalimat pada awal, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dan kalimat yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Kemudian diulang kembali pada akhir paragraf. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Jadi anak-anak, untuk paragraf campuran, kalimat pertama ada pada awal dan juga pada akhir. Di kalimat utamanya di awal dulu dijelaskan, kemudian diulang kembali pada akhir paragraf. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Kemudian penegasannya, jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Ide pokoknya adalah pendidikan karakter menjadi hal yang utama. Kan itu ide pokoknya. Walaupun kalimat utamanya pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Lanjut anak-anak, ada kalimat utama disimpulkan dari seluruh kalimat dalam paragraf. Itu istilahnya paragraf deskriptif. Ya, ini untuk yang keempat, kalimat utama atau ide pokok paragraf. Kalimat utamanya disimpulkan dari seluruh kalimat dalam paragraf. Istilahnya paragraf deskriptif. Ya, contohnya Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik.
khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota, pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Jadi dalam paragraf deskriptif menentukan kalimat utamanya di sini harus disimpulkan. Jadi kalimat utama disimpulkan dari seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi semua kalimatnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Jadi kesimpulannya di sana kalimat utama disimpulkan dari seluruh kalimat dalam paragraf. Itu paragraf deskriptif. Ya, tadi itu Nana 4 letak ada namanya 4 paragraf tadi, paragraf deduktif, induktif, paragraf campuran, paragraf deskriptif. Dan kita lihat menentukan informasi atau isi teks diskusi. Dalam menentukan informasi atau isi teks diskusi, yang pertama ditentukan dari ide pokok atau inti kalimat utama di tiap-tiap paragraf. Kemudian menemukan informasi atau isi teks diskusi berikutnya dirangkaikan atau disatukan agar mencerminkan isi teks secara keseluruhan. Kemudian dibuat kesimpulan sebagai informasi atau isi teks secara keseluruhan. Ya, Nana, kita lanjutkan untuk berbicara masalah struktur teks diskusi. Jadi setiap bab pasti ada struktur teks diskusi. Di sini mulai dari ada pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian simpulan. Ya, ada 3 strukturnya Nana. Tolong diingat dihafalkan. Struktur teks diskusi mulai dari pendahuluan, isi, simpulan. Apakah yang terdapat dalam pendahuluan? Di dalam pendahuluan biasanya menjelaskan pernyataan untuk membatasi topik. Kemudian ada latar belakang topik dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Kemudian di bagian isi dari teks diskusi membicarakan masalah paragraf yang berisi argumen setuju atau pro dengan alasan, bukti-bukti, dan contoh-contoh pendukung gagasan. Kemudian paragraf yang berisi argumen tidak setuju atau kontra disertai alasan, bukti-bukti, dan contoh-contoh pendukung gagasan. Kemudian jumlah paragraf bagian pro dan kontra bisa terdiri dari 1, 2, 3 atau lebih guna mendukung argumen. Itu bagian isi yang padat. Jumlah paragrafnya bisa 1, 2, atau 3. Lebih baik paragrafnya lebih banyak sehingga bisa mendukung argumen. Bagian berikutnya untuk isi di sini bagannya paragraf dengan argumen pro, paragraf dengan argumen kontra. Itu struktur teks diskusi. Sekarang yang ketiga, struktur teks diskusi simpulan. Dalam simpulan argumen dari kedua sisi, yaitu kedua sisi tadi pro dan kontra, kemudian mengevaluasi argumen yang paling efektif. Lanjut, rekomendasi 1 sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Itulah simpulan. Ya, Nana kelas 9A, B, C, dan D. Mudah-mudahan belajarnya dengan semangat, masih terus mendengarkan. Ya, Ibu lanjutkan model teks diskusi. Itu contoh dari teks diskusi. Ini juga sudah ada di dalam buku paket anak, buku paket bahasa Indonesia, di halaman 116 tentang menyajikan teks diskusi. Ini contoh-contohnya sudah ada juga. Untuk model teks diskusi juga sudah Ibu ambil di buku paket daur ulang untuk gaya hidup hijau.
Yang namanya pendahuluan, setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun, ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau. Atau sebenarnya mudah. Ya, di sini ada pertanyaan retoris juga. Dalam pendahuluan, itu contoh pendahuluan, ada dua kalimat untuk pendahuluan. Kemudian lanjut pada isi, dalam isi teks diskusi, tentunya kita mulai dari pendapat pro atau yang setuju. Yang merupakan gagasan utama, pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Itu gagasan utamanya. Untuk kalimat-kalimat penjelasnya, kurang lebih ada 5 kalimat penjelas yang merupakan bukti dan alasan pendukung dari sudut pandang yang pro. Ya, lanjutkan untuk pendapat yang pro, gagasan utamanya yang kedua, paragraf kedua, pada setiap kesempatan jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Itu gagasan utamanya. Bukti dan alasan pendukung dari sudut pandang itu sudah disertai dalam kalimat yang panjang. Ini kebetulan ada 2 kalimat. Ya, tentunya mengacu ke gagasan utama. Itu bukti dan alasan pendukung dari sudut pandang untuk yang pro. Ulang, pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungan masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Ya, lanjut pada isi atau pendapat yang kontra. Untuk pendapat yang kontra, gagasan utamanya yang berwarna hitam, Nana lihat. Namun di pihak lain, di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Ya, ini yang kontra terhadap adanya masalah daur ulang. Kemudian yang merupakan gagasan utama juga di paragraf 2-nya, pada saat yang sama, masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Ya, ini bukti dan alasan pendukungnya, gagasan utamanya semua pada awal paragraf, dan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Sekarang simpulan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Ya, dalam simpulan, di sana sudah dijelaskan masalah daur ulang adalah sulit. Ya, ini pendapat yang pro-nya. Jadi penjelasan kesimpulan. Kemudian dilanjutkan anak-anak, bahasa teks diskusi. Ya, tadi sudah struktur teks diskusi. Sekarang lanjut pada bahasa dari teks diskusi. Penggunaan bahasa dalam teks diskusi harus ada hubungan makna atau istilahnya koherensi. Hubungan makna bisa menggunakan hubungan unsur bahasa atau piranti kohesi, baik dengan konjungsi, kata ganti, kata rujukan, kata tugas, atau piranti kohesi yang lain. Jadi ada koherensi, ada kohesi. Koherensi berkaitan dengan makna, kalau kohesi berkaitan dengan bentuk.
Contohnya di sini, konjungsi dan penanda kohesi koherensi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Misalnya kata dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain, mengapa juga, dalam hal lain, atau pertama, kedua, akhirnya, tanpa memperhatikan. Tidak semua orang setuju, sementara meskipun yang utama, pada akhirnya, sebab, oleh karena itu. Ya, inilah merupakan konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Lanjut anak-anak, bahasa dalam teks diskusi menggunakan keterangan modalitas. Kata modalitas itu adalah kata yang menyatakan derajat kepastian yang tepat. Ya, contoh kata-kata yang merupakan modalitas adalah kata dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, hampir, tidak pernah. Ya, maaf Nana, ada beberapa salah ketik, ya umumnya, hampir itu sebenarnya. Ya, ini keterangan modalitas. Ya, Ibu harapkan anak-anak nanti bisa menggunakan kalimat dengan menggunakan keterangan modalitas. Kata yang menyatakan berikutnya kosakata evaluatif yang menyatakan penilaian. Dari kata evaluasi. Evaluatif bersifat evaluasi atau bersifat menilai. Bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya, yang merupakan contoh kata evaluatif penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, hanya pilihan, itu tidak tepat, kurang baik, belum menjadi prioritas, kurang sesuai, agak menyimpang, kurang berhubungan, relasinya rendah, tidak signifikan, kurang berarti, ya, dan seterusnya. Ini merupakan kosakata evaluatif. Ini digunakan dalam penggunaan dalam teks diskusi. Ya, contoh-contoh kata evaluatif, Nana. Kemudian lanjut untuk bahasa teks diskusi menggunakan kosakata emotif. Dia menyatakan emosi atau perasaan atau pikiran. Kosakata emotif, kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Misalnya, percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, harap. Ya, ini kata-kata emotif. Kata emotif melibatkan pikiran pembaca seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Ya, contoh kata emotif misalnya ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, lembut. Ini sudah sebenarnya ada di buku paket juga, Nana. Anak-anak harus membaca buku paketnya. Lanjut untuk tugas pada slide berikutnya, ya. Ibu berikan tugas Nana dalam menyajikan teks diskusi. Judulnya di sini pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Ya, untuk anak kelas 9 A, B, C, dan D. Karena semua anak sudah terbiasa memanfaatkan internet dalam pembelajaran. Sekarang cobalah anak-anak mengisi nanti, menambahkan dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan pendahuluan. Jadi kalimat pertama Ibu sediakan, nanti anak-anak yang menambahkan dengan kalimat-kalimat
penjelas berikutnya sehingga menjadi satu paragraf. Kalimatnya supaya ada koherensi, perhatikan koherensi, kohesi, kata kerja modalitas, kata yang emotif, evaluatif, dan seterusnya. Ya, dalam pendahuluan di sini internet bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah. Itu kalimat pertama. Silakan lanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kira-kira 3 atau 4 kalimat anak sebagai pendahuluan. Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja yang ada di dalam pendahuluan. Itu tolong dibuka kembali, ada di buku paket juga dalam pendahuluan, pembatasan topik, itu ada pernyataan untuk membatasi topik, itu pendahuluan, latar belakang topiknya disinggung juga, sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas, itu ada di dalam pendahuluan. Itu sesuai dengan judul dari teks diskusi yang Ibu berikan. Sekarang di bagian isi anak, isi tentu ada pendapat yang pro atau setuju, dan ada pendapat yang kontra. Ya, kita mulai dengan pendapat pro atau setuju. Banyak siswa bisa menggunakan internet secara sehat dan positif. Ya, bla bla bla. Silakan dilanjutkan, berikan beberapa kalimat tambahan, mungkin dari 4-5 kalimat sehingga mengacu kepada topik yang dibahas dalam teks diskusi. Ya, baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan dengan menyajikan teks diskusi dengan pendapat yang kontra atau tidak setuju. Di sisi lain, banyak siswa tidak bisa menggunakan internet secara positif dan sehat. Ya, Ibu ulang, di sisi lain, banyak siswa tidak bisa menggunakan internet yang positif dan sehat. Ya, berikan beberapa kalimat tambahan. Kalimat-kalimat penjelasnya itu ditambahkan 4-5 kalimat yang sesuai dengan kalimat pertama. Jadi pokoknya di sini siswa tidak bisa menggunakan internet secara positif dan sehat. Ya, lanjutkan. Untuk struktur teks diskusi kan ada pendahuluan, ada isi, ada simpulan. Di dalam isi dijelaskanlah pendapat pro dan kontra. Pendapat pro, isi bukti pendukungnya. Pendapat kontra juga bukti pendukungnya dijelaskan. Kemudian dalam simpulan, kalimat pertamanya di sini diberikan berinteraksi positif dan sehat, bermanfaat untuk pembelajaran. Ya, silakan diisi kalimat-kalimat penjelas dalam 3 atau 4 kalimat. Nah, ini untuk tugas ini anak-anak. Untuk tugasnya perhatikan seperti biasa, jawaban dari tugas tolonglah diketik di Word lalu dikirim ke Google Classroom. Ya, GC-nya ya masih tetap anak-anak kodenya. File yang dikirim ke Google atau ke GC berbentuk Word atau PDF. Tolong diingat untuk kode-kode bahasa Indonesia kelas 9A, B, C, dan D kan beda. Silakan diingat kembali. Nanti kan tanggalnya bulan Januari tanggal 6. Jadi diharapkan kita belajar bahasa Indonesia dari pagi jam 8 sampai 9.30. Kemudian anak mengerjakan tugas, usahakan dalam 1 hari itu selesailah tugas anak. Ya, baik anak, untuk kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama, teks diskusi menyajikan pendapat dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap sebuah masalah dengan argumen dan bukti yang logis dan ilmiah. Yang kedua, struktur teks diskusi meliputi pendahuluan, isi, penutup. Dalam isi ada pendapat pro dan kontra disertai bukti pendukungnya.
Kemudian yang ketiga, bahasa teks diskusi menggunakan piranti kohesi dan koherensi. Kohesi artinya keterpautan bentuk unsur bahasa dan koherensi keterpautan makna. Kemudian yang keempat, bahasa teks diskusi menggunakan kata tugas, modalitas, kosakata evaluatif, kosakata emotif dengan tepat. Jadi kalimat-kalimat yang Ibu tugaskan, usahakan supaya ada kohesi dan koherensinya. Jadi ada keterpautan bentuk dari unsur bahasa dan ada keterpaduan makna. Kemudian gunakan kata modalitas, kosakata evaluatif, kosakata emotif. Ya, perhatikan pemakaian huruf besar pada awal kalimat dan berakhir dengan tanda baca titik. Itulah ciri kalimat. Lanjut anak-anak. Anak-anak sekalian kelas 9A, B, C, dan D. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di semester genap untuk di tahun baru 2021. Ya, sekian anak. Selamat tahun baru dan selamat belajar. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.